Dalam waktu sekejap, udah kalah telak. Ijazah Gibran dituding palsu. Wanita ini muncul, membongkar, membela, memiliki ijazah yang sama persis dengan Mas Gibran. Suban tuntut Gibran sebanyak 125 triliun rupiah. Ini gimana nanti, teman-teman? Ini dia videonya. Mari kita tonton bersama. Wakil presiden yang tidak memenuhi syarat pendidikannya. Itu gugatannya intinya. Material kenapa saya minta 120 triliun itu, makanya saya minta untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ person per person warga negara, cuma kebagian 5.000 kira-kira. Ya, itu saya nggak minta, pribadi nggak minta uang itu. Saya minta itu diserahkan kepada negara. Nah, saya juga menikmati dong sebagai warga negara nantinya. Karena rugi itu tadi, tapi bersama-sama. Kalah, Pak. Waduh, ini menurut kalian gimana, teman-teman? Suban ini yang menggugat ijazah Mas Gibran sebesar 125 triliun rupiah. Dan ia menggugat ke Pengadilan Jakarta Selatan. Ia pun meminta pengadilan menyatakan jabatan Gibran sebagai wakil presiden tidak sah, serta menuntut ganti rugi senilai 125 triliun tadi. Nah, sekarang khusus untuk Gibran. Ada seorang namanya Subhan, sarjana hukum, magister hukum, dengan kantor pengacara Subhan Palal, ya, dan rekan, yang kemudian mempertanyakan ijazah dari Gibran, ijazah SMA. Saya kira itu bagus ya, karena tidak begitu saja Gibran tiba-tiba kalau kita baca menerima gelar ya BSc, Bachelor of Science ya. Waktu itu disebut dari MDIS, ya, Management Development Institute of Singapore ya. Nah kan, muncul lagi Roy Suryo. Orang juga yang salah satu penggerak menuding ijazah, baik itu ijazah Pak Jokowi dituding palsu, sekarang beralih lagi nuding ijazah Mas Gibran itu palsu. Aku mau nambahin soal gelarnya Mas Gibran. Jadi di luar negeri itu untuk pendidikan setara strata 1 atau S1 itu gelarnya cuma ada 2. BA or BS. BA itu Bachelor of Arts, biasanya untuk ilmu-ilmu terapan. Contohnya kalau kamu lulusan komunikasi, marketing, gelar kamu adalah BA, Bachelor of Arts. Tapi kalau BS, Bachelor of Science, itu kalau kamu lulusan ilmu-ilmu pasti. Contohnya kamu lulusan ilmu kimia, fisika, itu gelar kamu adalah BS, Bachelor of Science. Nah, kalau di Indonesia kan banyak banget gelar. Ada SH, SHUM, SKOM, macam-macam. Kalau di luar negeri itu cuma ada 2. Either BA atau BS, Bachelor of Arts or Bachelor of Science, tergantung jurusan apa yang kamu ambil. Aku bikin video ini karena jiwa forever student aku bergetar. Aku sama Mas Gibran kebetulan satu alma mater. Kami dari kampus yang sama, MDIS Singapura. Dan yes, kami memegang ijazah dari kampus luar negeri. Karena memang MDIS punya kerjasama sama beberapa kampus yang ada di Inggris. Nah, aku sakit hati juga dong dibilang ijazah dia palsu, sedangkan aku juga punya ijazah yang sama gitu. Kami kuliah beberapa tahun, terus tiba-tiba udah lulus, ijazahnya diragukan sama orang-orang yang gak tahu justru sistem pendidikan di Singapura tuh kayak apa. Sakit. Nah, ini pengakuan wanita yang memiliki ijazah yang sama persis dan alumni yang sama di tempat kuliahnya Mas Gibran. Wanita ini sama-sama lulusan di tempat yang sama. Dia protes banget dong. Ijazah Mas Gibran itu dituduh palsu. Dan seperti yang kita barusan dengar, begitulah penjelasannya mengenai gelar-gelar di luar negeri. Bukti yang saya butuhkan di persidangan ini sudah cukup alat buktinya. Saya punya 2 alat bukti. Cukup 2 aja. Sama nanti keterangan ahli tentang kewenangan dan ahli tentang perundang-undangan. Nah, saya mau cari.
Yang saya ingin tanya, KPU itu ada kewenangan nggak untuk mensamakan pendidikan seseorang? Itu saya akan tanya, kalau punya, karena menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintah, kewenangan itu diberikan bersifat atribusi, distribusi, atau delegasi. Nah, di mana? Diatur di mana? KPU itu benar-benar kewenangan tidak, maksudnya Tidak ada kewenangan untuk memberikan kewenangan siapa? Nggak ada, karena undang-undang nggak minta. Undang-undang nggak minta. Nggak minta penyetaraan, tapi sederajat yang minta. Sekarang ini nggak usah saya tanya. Maksudnya undang-undang sekolah lain yang sederajat menurut Bapak apa? Madrasah Aliyah. Itu disebut. SMA disebut, Aliyah disebut. Nah, artinya sederajat itu yang tidak disebut oleh pasal itu kan. Tapi sederajat apa? STN, SMK, AKC, nah itu sederajat. Kalau ijazah luar negeri namanya penyetaraan. Undang-undang pasal itu tidak ada. Tidak menyebutkan penyetaraan. Oke, boleh disetarakan. Sekarang siapa yang punya kewenangan? Dirjen Dikti kalau nggak salah. Tapi kewenangan penyetaraan itu untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Itu diatur, saya udah punya itu. Bukan untuk sebagai pejabat. Waduh, ini parah nih teman-teman. Parah. Terkesannya mengada-ngada. Mencari gara-gara. Pokoknya nyerang dulu Mas Gibran. Mempermasalahkan ijazah. Aduh. Supan. Orang yang menggugat ijazah Mas Gibran sebesar 125 triliun rupiah. Gimana teman-teman? Menurut kalian sendiri atas gugatan orang ini? Alasan pendidikan SMA, Mas Gibran digugat 125 triliun. Padahal pernah sekolah di luar negeri. Ini yang gugat otaknya di mana ya? Mas Gibran itu punya ijazah dari luar negeri, tapi sama dia digugat 125 triliun. Masalah ijazah Pak Jokowi kemarin belum selesai. Masalah demo belum selesai. Ini muncul lagi masalah baru. Kalau kayak gini terus, negara kita kapan maju? Kita sebagai rakyat kapan berpikir majunya? Kalau terus-terusan disuguhi isu yang nggak jelas. Tapi sebenarnya udah kelihatan. Yang sering munculin isu nggak jelas ini dari pihak mana? Ya dari pihak barisan sakit hati, terutama ternakan onta. Mereka nggak terima capresnya kemarin gagal saat pemilu. Makanya mereka terus menyebar hoax. Ijazah palsu lah, tuntutan ke Mas Gibran 125 triliun, gara-gara ijazah Mas Gibran dari luar negeri. Ini kan semua nggak masuk akal. Tapi kalau pendapat kalian gimana teman-teman? Tulis pendapat kalian. Tekan apa yang dilakukan oleh Supan. Sangat tidak masuk akal sekali teman-teman. Memang kesannya sengaja mencari gara-gara, sengaja mencari masalah. Pokoknya niatnya nyerang Mas Gibran. Kan belum selesai. Masalah demo yang baru-baru saja terjadi heboh. Belum selesai pula masalah ijazah Pak Jokowi. Terus nimbrung lagi masalah ijazah Mas Gibran ini. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian aksi-aksi kelakuan daripada orang-orang ini gimana? Tuliskan di kolom komentar teman-teman yang ada di bawah ini.